Ini kita dapat kiriman mesinnya. Ini bahan-bahannya. Ini karbonya, nanti kita remer maksimal. Ini nanti rumah koplingnya dirubah. Ini masih model yang lama, tapi kita rubah model sama kayak punya Mega Pro Tiger. Ini crankcase-nya, ini headnya. Jadi posisinya nanti ini untuk satenya ini mekar, jadi kita ubah, kita geser semuanya. Untuk proses awalnya kita bikin bentangannya dulu. Jadi head kita bor, nanti kita bikin jalur bentangan ulang. Ini proses pengaboran bloknya. Jadi dibor empat-empatnya, kita bikin jalur baru dulu. Setelah dibor, nanti kita tanam asdural. Jadi nanti ditanam. Dan nanti jadinya seperti ini. Dan ini contoh yang udah jadi juga. Untuk jalur olinya masih utuh, nanti tetap lewat baut ancer ya, lewat baut blok sate.
Dan untuk blok sendiri nanti hasilnya seperti ini. Oke lah, kita langsung lanjut aja ya. Untuk tadi mohon maaf, tadi untuk bagian sini belum kita ratakan, jadi barusan kita ratakan dulu bagian sininya, terus lubangnya kita bikin lagi. Nah, setelah itu baru langsung kita masuk ke jignya. Ini jig untuk proses rubah sudut. Oke, setelah head masuk ke jignya, kita baut ya. Dan setelah selesai dibaut, baru kita pasang tutup headnya untuk cari senterannya. Jadi untuk cari senterannya itu kita pakainya ini, pakai templarnya, templar bawaannya itu dipasang, dan nanti ini kita gunakan untuk cari senter tengahnya. Jadi kuncian untuk senter tengahnya itu di sini, dari templarnya. Barangkali teman-teman ada punya cara lain, silahkan di share juga, atau kita berbagi ilmu, kita belajar bareng. Kalau setahu saya itu, saya sudutnya dari bagian sini, jadi pakai senter tengahnya itu kita cari pakai templar bawaannya. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya lagi ya. Dan setelah kepasang kayak gini, kita langsung cari angka derajatnya. Untuk angka derajat head herek itu untuk bagian innya itu di angka 24,6. Jadi jignya, ragumnya ini kita naikkan. Ini dia untuk angka derajatnya ya, kamar yang terlalu kelihatan. Dan untuk proses senter tengahnya seperti ini, kita menggunakan batang led, kita senterkan di bagian tengah. Jika posisinya udah masuk dan benar-benar dapat bagian tengah, berarti posisi senteran udah benar-benar pas ya. Setelah tadi proses center udah selesai, kita akan mulai proses pengeboran, atau ini start awalnya proses rubah sudut. Jadi kita mulai bikin lubang untuk boss klepnya. Kita menggunakan yang pertama pakai center drill. Ini dia alatnya.
Kemudian kita pakai mata bor yang kecil dulu ya. Ini saya menggunakan 52. Kemudian ini kita pakai 8,5. Kemudian kita pakai 97. Saya pakai mata bor 97 karena nanti untuk ukuran bos klep itu nanti kita kejar jadi ukuran 10 mili 10 mili pas ya, dan nanti terakhir kita pakai hand rammer. Kemudian setelah dibor tadi kita bikin tatakan per klepnya. Untuk alat ini kita bikin sendiri, seperti ini alatnya.
Jadinya seperti itu yang sudah diratakan barusan ya. Kemudian ada alat seperti ini juga kita bikin sendiri alatnya. Ini juga masih sama untuk bikin tatakan berlap. Kemudian terakhir pakai alat ini untuk kalau bahasanya kami itu bikin konesan, bikin agar nggak terlalu sudut banget bekas mata bornya. Dan untuk terakhir tadi seperti yang sudah saya bilang, ini hand rammer ukuran 10 mili. Jadi untuk bekas mata bor tadi 9,7 itu finishingnya pakai ini hand rammer ukuran 10 mili. Dan ini dia hasilnya head yang sudah disudut ya, bagian innya. Ini oli ya, bukan kotoran. Ini bekas oli terakhir. Jadi untuk tatakannya jadi lebih tinggi dari bawaan standarnya, dan untuk bagian sini itu masih sisa banyak. Jadi nanti untuk
portingannya itu untuk dibikin lebih ke bawah lagi, ke sini lagi, itu insya Allah masih aman. Oke, ini proses rubah sudut yang bagian in, dan untuk yang bagian X nya juga prosesnya sama, dan untuk angka derajatnya itu di angka 26,8. jadi mungkin untuk mempersingkat durasi ya, karena uploadan kita dibatasi durasi, jadi ini sesuai request dari teman-teman yang mau lihat proses rubah sudut tanpa diedit ya. Jadi kita liatin prosesnya dari awal sampai akhirnya selesai di sudut seperti ini hasilnya, dan tadi prosesnya udah kita liatin tanpa kita edit ya. Jadi untuk alat dan segala macam prosesnya kita udah liatin semua. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bareng silahkan, monggo. Mau ikutin cara kita ya silahkan, punya cara sendiri ya silahkan. Yang penting tujuannya kita sama, kita turut serta memajukan dunia otomotif di Indonesia. Oke, nanti untuk video lanjutannya setelah disudut kita lanjut di uploadan video kedua ya. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Salam dari kami WRX Putra Pandawa Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses rubah sudut head Mega Pro atau Tiger ini ya, sama Mega Pro Tiger, karena sekarang masih musimnya, masih rame-ramenya. Cuma nanti ini kita bikin model perklep bebek, jadi perklepnya nanti dibikin kecil. Untuk batang klepnya juga nanti kita pakai batang klep 5 mili. Kemudian untuk tatakan perklepnya itu dibikin kecil, jadi ini posisi ditambah daging ya, jadi tinggi banget. Jadi nanti insya Allah untuk portingan, karena soalnya biasanya head keluarga Honda ini GL, Mega Pro, Tiger itu ya, untuk portingannya itu biasanya sampai jebol. Mungkin karena mortingnya terlalu bersemangat ya, jadi sampai pada jebol. Makanya untuk lebih amannya, jadi kita riset model tatakan perklepnya ini dibikin tinggi. Terus untuk perklepnya itu nanti pakai perklep bebek panjang 34 mili. Untuk batang klepnya batang 5 mili. Ini nanti untuk head ini itu dibikin ukuran klep 35-30. Jadi nanti pistonnya ukuran 70 mili. Untuk pistonnya ukuran 70 mili. Jadi untuk lubang ancer ini kita tutup supaya enggak jebol nanti kompresinya pas dibikin squeeze ya. Karena kalau untuk 70 mili, kalau lubang ancar yang sebelah sini nggak ditutup, itu biasanya mepet ke lubang buat ancar, jadi seringnya jebol. Oke, kita langsung lihat saja prosesnya. Jadi ini dia headnya yang udah selesai kita cor. Kita akan lihat prosesnya rubah sudut head Here GL Mega Pro Tiger. Itu kita sudut dengan ukuran klep 35-30, batangnya 5 mili, pistonnya 70 mili. Terus untuk ukuran perklepnya itu 34 mili dengan tatakan perklep
lebih tinggi dari bawaan standarnya. Langsung kita lihat aja prosesnya. Dan untuk proses awalnya itu kita pakai jig ya. Jignya seperti ini bentuknya. Jadi kita pakai tatakan seperti ini, kita taruh di sini. Kemudian untuk jignya kita pasang. Setelah itu baru kita pasang headnya. Untuk proses rubah sudut, kita mulai dari yang bagian in dulu. Innya kita sudut dulu seperti ini, jadi taruh di tatakannya dan tinggal kita baut bagian sininya. Video kali ini kita masih liatin prosesnya. Ini head herek lagi ya, karena mungkin sekarang lagi rame motor-motor herek, motor-motor Honda lama, GL, CB, Mega Pro, Tiger ya, yang sekarang lagi booming lagi. Ini nanti kita rubah sudut ukuran klep 35-30. Untuk ukuran batang klepnya itu 5 mili. Kemudian bos klepnya pakai bos klep Albrons model drat. Nanti untuk businya itu pakai busi kecil, busi Satria Fu yang dipakai nanti ya. Langsung aja kita siapkan alat-alatnya semua. Ini headnya udah kita cor. Oke, sebentar karena ada azan Isya, kita break dulu sebentar, nunggu suara azan selesai ya. Oke, kita lanjut videonya. Dan untuk alat-alatnya seperti biasa, ini alat-alat yang kita modif sendiri, kita bikin sendiri alat-alatnya. Harus siapkan alat-alat seperti ini ya. Ini untuk pisau tatakan perkelet, untuk bikin konesan, kemudian ini ada mata bor yang ukuran kecil untuk senter awal, kemudian untuk batang klep juga ada untuk senteran dan remer. Kemudian ini alat untuk yang finishing nanti, cuman karena posisinya nanti bos klepnya model bos klep Albrons drat. Nah ini dia bos klepnya udah kita bikin. Ini bos klep juga kita bikin sendiri, kita produksi sendiri ya untuk bos klepnya ya. Seperti ini bos klepnya, ada model panjang, ada model pendek. Jadi nanti yang kita gunakan untuk mata bornya hanya mata bor yang ini, yang ukuran 8,5. Kemudian tatakan seperti biasa, ini dia tatakannya. Kita langsung aja lihat prosesnya ya. Nah, lagi tambahan untuk teman-teman, kalau untuk angka sudutan itu di setiap ragum itu biasanya beda. Jadi angka yang kita punya, yang kita sebutkan itu jangan terlalu dibikin untuk patokan angka sudutan, karena biasanya di situ setiap ragum ya, atau setiap jig ini, setiap
board flash ini millingnya juga biasanya beda-beda ukurannya, jadi teman-teman juga harus hati-hati juga kalau mau belajar sudut. Jangan langsung ikutin semua ukuran yang udah kita kasih, karena kita juga posisinya kita nyari dulu angka-angka derajatnya, ketemunya di angka berapa, dan ketemunya ya seperti yang kemarin kita sebutin itu. Oke, kita langsung aja lihat prosesnya ya. Jadi nanti kita lihatin proses pembuatan boss clap model Albron Sudat. Seperti biasa, proses awal kita pasang head di tatakannya. Kita langsung kencengin. Terus kita langsung cari sudutnya. Oke, untuk angka derajatnya itu ketemu di angka 24,6 masih ya. Untuk innya kita langsung aja cari center tengahnya. Dan ini alatnya untuk cari center tengah. Kita menggunakan tutup head standarnya bawaannya, kemudian pelatuk standarnya. Kita pasang di bagian in seperti biasa. Langsung kita pasang tutupnya ya. Oke, kita lihat proses penyenterannya ya. Jadi kita menggunakan ini batang klep. Kita menggunakan batang klep 5 mili, karena untuk lubang ini, lubang templarnya itu 5 mili. Kita pasang. Kita center. Kalau udah center seperti ini ya, jadi lubang batang klep masuk di bagian tengah. Kita kunci millingnya biar nggak geser ya. Oke, proses center udah, jadi kita langsung masuk proses sudut. Satu yang pertama, kita menggunakan center drill. Kemudian mata bor ukuran 5,2.
Setelah itu kita menggunakan mata bor yang 8,5 ya. Kurang jelas ini, tapi ini 8,5. Selesai ber-8,5, kita langsung bikin tatakan perklep ya. Dan karena ini nanti perklepnya ukuran perklep bebek, jadi tatakan perklepnya itu tatakan perklep kecil. Yang dimaksud bebek itu berarti kalau menurut kita itu ya perklep kayak Jupiter, Mio yang ukuran segitu, yang panjang 34 mili. Itu dan ini dia hasil tatakannya yang udah kita ratakan ya. Ini kita menggunakan perklep bebek jadinya, dan untuk batang klepnya itu batang klep 5 mili. Jadi ini kita bor 8,5. Jadi habis ini kita langsung tap pakai tap ukuran 10 kali 150. Untuk tipe dratnya itu 150. Ini dia mata tapnya. Ini mata tap ukuran 10 mili, tipenya 1,5 ya, tipe dratnya. Kita pasang aja. Untuk tapnya sendiri kita masih manual ya, jadi masih kita putar manual. Dan ini dia hasilnya yang sudah selesai ditap, dan kita langsung pasang bos klepnya ya. Ini bos klepnya bisa kita langsung pasang seperti ini. Jadi nanti untuk bos klepnya itu posisinya seperti ini. Kita tinggal kunci aja bagian atasnya, ini kita pakai kunci 12. Ini kunci 12, jadi kita tinggal kencengin aja, posisinya seperti ini.
usahakan langsung dikencengin ya. Oke, udah selesai. Kita tinggal lepas dan lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Head here dirubah sudut jadi ukuran 35-30. Bos klep Albronz model drat. Tatakan per klep ini per klep model bebek, dan batang klepnya batang 5. Untuk bagian X-nya sama ya. Mungkin kita nggak bisa liatin prosesnya karena seperti biasa kita terkendala durasi video untuk postingan. Jadi untuk bagian X-nya juga sama, prosesnya sama persis seperti tadi. Tinggal silakan kawan-kawan yang pengen mencoba, dicoba aja di rumah kalau alat-alatnya udah ada. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Salam dari kami, Erik Putra Pandawa, Bubut Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk proses rubah sudut head here batang 5 bos klep Albronz ya. Ini kita udah selesai proses sudut yang bagian X-nya. Prosesnya sama kayak bagian in. Ini selesai kita kencengin bos klepnya. Langsung setelah kita kencengin, kita lepas headnya, lalu kita cari posisi center tengahnya. Ini dia hasilnya yang udah selesai kita rubah sudut. Untuk bagian X-nya kita nggak tunjukin prosesnya, tapi sama, nggak ada bedanya dengan proses rubah sudut yang bagian in, hanya derajatnya aja yang beda. Derajatnya naik jadi 26,5 bagian X-nya. Lalu kita lihat posisi center tengahnya. Kita menggunakan batang klepnya karena ini 35-30 ya. Kita pasang aja yang satu dari atas seperti ini, yang satu dari bawah untuk presisinya. Nah, setelah itu kita lihat ini ya. Nah, posisinya udah lurus. Jadi antara in sama X udah sama. Terus kita cari jaraknya, jarak bagian luar antara in dan X-nya. Ini kita masukin mentok yang X juga, terus kita kasih tanda ya. Saya biasanya pakai ini, pakai skate mat-nya. Ini kita pentokin kayak gini rata, terus kita garis. Bagian X-nya juga kita pentokin rata, kita garis. Nah, di sini kelihatan ada garisnya nih. Yang in juga baru kita ukur.
ketemu di angka, lepasin dulu, 62,4, berarti 62,5 ya. Jadi untuk patokan bikin korekan itu antara klep dan in kita tambahkan. Jadi ini klepnya kan 35 sama 30, itu kita tambahin jumlahnya jadinya 65. Nah dari jumlah 65 mili itu dikurangin 2 sampai 3 mili. Jadi misal 65 kita kurangin 2, jadi ketemunya 63. Nah jadi untuk jarak idealnya, antara jarak ideal klep bagian luar ya, antara in dan X itu ketemunya di 63, dan barusan ini kita ketemu di 62,4 ya. Jadi itu bagus. Nanti untuk gap tengahnya, untuk jarak bagian dalamnya itu ketemu di angka 4 mili sampai 4,5 mili. Jadi untuk noken as yang overlapnya tinggi, noken as yang overlap untuk risetan motor-motor sekarang kan overlapnya tinggi-tinggi, ada yang sampai 4, ada bahkan sampai yang 4,2. Jadi untuk sudutan ini insya Allah aman. Jadi itu ya patokannya. Jadi ini kalau untuk ukuran 35-30 dengan jaraknya itu tadi, jarak bagian luar itu 62,5, itu untuk idealnya pistonnya itu berarti di angka 68 mili. Jadi ini 68, 67 juga udah muat sebenarnya. 67 itu udah muat, tapi untuk idealnya itu di angka 68 untuk gap aman ya, untuk gap jarak amannya. Oke, setelah ini kita langsung proses bikin korekannya. Korekan atau rumah settingan ya. Ini nanti rumah settingannya pakai settingan besi. Jadi bos klepnya aja yang model bos klep Albron Strat, tapi untuk rumah settingannya pakai rumah settingan besi. Ini kita lepas dulu klepnya, masih agak seret ya karena ini masih baru, belum kena sekir. Jadi seperti itu hasilnya. Ini setelah ini kita proses bikin korekan. Nah untuk lebar korekannya itu misal seperti ini ya, ini klepnya 35-30. Jadi untuk lebar bikin korekannya itu dari angka ukuran klepnya itu ditambahin 2 mili. Jadi misal ini 35-30, jadi nanti untuk bikin korekannya itu yang bagian innya itu 35 ditambah 2 mili jadinya 37. Terus yang bagian X nya 30 ditambah 2 mili jadinya 32 mili. Jadi nanti kita bikin korekannya seperti itu ukurannya. Oke, langsung aja kita lihat proses bikin korekannya. Untuk langkah awalnya kita menggunakan tatakan seperti ini ya. Ini kita bikin sendiri tatakannya. Jadi udah ini PNP di head herek karena posisinya head herek rame yang ngerubah sudut. Jadi kita bikin tatakan sendiri. Tatakannya seperti ini kita bikin sendiri. Ini kita pasang di sini. Kemudian headnya kita tekan di atasnya, kita baut.
Setelah terpasang seperti ini, kita untuk patokannya korek bagian innya dulu. Jadi yang bagian in kita korek dulu. Untuk cari senternya sama, kita miringin jignya, kemudian kita pakai water pass, kita cari senter tengahnya. Oke, kalau udah center, ini kita udah center ya. Saran aja bagusnya kalau teman-teman yang punya alat buat nyari sudut kemiringan ya, yang model digital itu lebih bagus, lebih akurat. Nah, mungkin karena kita masih menggunakan alat apa adanya, ala kadarnya, jadi ya harap dimaklumi kalau hasilnya kita kurang bagus atau kurang memuaskan. Tapi insya Allah untuk keakuratan angkanya ya kita nggak beda jauh lah. Kita usahakan sepresisi mungkin. Oke, setelah itu kita cari senter tengahnya. Senter tengahnya caranya dari ini, nanti dari milingnya kita pasin di sini. Caranya seperti ini, jadi klep bagian bawah sama atas dengan ukuran yang sama, terus kita pasin ya, bagian sini muter itu kita paskan. Ada banyak cara buat cari senter tengahnya. Pertama kayak gini, terus bisa menggunakan batang klep. Jadi karena ini menggunakan batang klep 5 mili, kita cari batang klep 5 mili. Ini dia. Ini batang klep 5 mili ya. Kita masukkan di sini. Terus kita center di bagian bos klepnya. Jadi batang klep ini masuk ke bagian bos klepnya. Cari titik paling tengahnya. Ketika kita turunkan udah nggak ada yang nyangkut, berarti udah di posisi tengah. Terus eretannya, eretan jignya kita kunci biar nggak jalan. Oke, langsung aja kita mulai proses bikin korekan rumah settingan. Pertama kita pakai alat ini handmade semua ya alatnya untuk bikin rumah settingannya.
Ini alatnya juga kita handmade. Kemudian ini juga setelah itu ini untuk korek ke bagian dalam ya. Kemudian ini terakhir untuk cari angka sampai 37 mili yang bagian in. Jadi seperti ini alatnya. Ini pisaunya bisa kita setel maju mundur. Maaf agak ngeblur ini ya. Oke, setelah kita korek di angka 37,4 ya ini ya. Kelihatan nggak teman-teman nih? Nah, 37. Jadi ini udah pas korekannya. Tinggal kita bikin konesan dan proses korekan selesai. Untuk kedalamannya, untuk kedalaman korekannya, untuk tinggi settingannya ya, itu antara 6 mili sampai 9 mili untuk herek. Jadi untuk panjang atau tinggi settingannya nanti itu sekitar 6 sampai 9 mili, tergantung posisi head ini udah dipapas atau belum. Kalau belum dipapas masih standar ya, bisa sampai 9 mili, jadi settingannya bisa sampai dalam. Oke, dan kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya, lubang bagian in yang udah selesai kita korek ya. Oke,
mungkin sekian dulu video dari kita, karena terbiasa kita kepotong durasi ya, kita nggak bisa posting terlalu panjang. Jadi untuk bagian X nya prosesnya sama seperti bagian in, seperti ini penampakannya, detailnya. Untuk tinggi ininya itu 9 mili karena ini masih standar. Oke, sekian dulu video dari kita untuk proses bikin korekan. Salam dari kami, Werek Putra Pandawa, Bubut Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.